Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini hari Minggu ya. Saya ada panggilan servis ya di daerah Gandus ya, dekat Quran Besar ya. Jadi saya hari ini mau ke lokasi ya. Mumpung cuacanya mendung, tidak terlalu panas, jadi lumayan enak ya, adem ya buat jalan-jalan ya. Oke, jika Anda ingin mengikuti kita tahu ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya ya, siapa tahu berguna ya, seperti itu ya. Sekarang saya mau ke lokasi, let's go. Nah, oke guys ya, jadi saya ngisi bensin dulu karena bensin kita habis ya, jadi kita ngisi di pom bensin. Kalian ngisinya poltank ya, jadi saya nunggu di sana aja tuh. Aku nunggu situ loh. Kita nunggu di situ saja. Nunggu dekat tukang pempek. Palembang ada tukang pempek ya di Palembang ya. Apa pempek? Apa pempek? Kita nunggu sini saja. Oke, kita nunggu di sini saja guys ya. Tuh teman saya lagi di sini bensin.
Nah, oke guys, kita sudah sampai lokasi ya. Kita mau servis mesin cuci merek Sanken. Aku jaret tebel lapisan. Ini mesin cuci ini rusak spool pengering ya. Spool, iya, mencuci kan? Mesin pencucinya rusak ya. Spool motor listrik pencucinya rusak. Jadi kita mau servis motor listriknya ya. Oke. Kita bongkar dulu. Nah, yang pertama guys, kalian bongkar dulu Klemnya. apanya? Klemnya ya. Baut klem penguncian motornya. Nah, itu tuh. Nah, dia ada 4 ya baut klemnya itu, dengan cara diketok seperti itu. Dia ada kuat. Buka dah. Nah, terbuka ya, sudah satu ya tuh. Nah, sekarang kita siapkan baut baru ya, karena baut bawaan dia itu bukan sistem baut mur ya, tapi baut klem yang di press ya, seperti paku tembak seperti itu ya. Nggak muat ya Pak. Yuk. Nah, karena baut penggantinya tidak muat, jadi kita cari baut pengganti yang muat ya, agar masuk ke lubang itu ya. Nggak muat ya Pak, 14 ya, 12. Nah, jadi guys, baut yang seperti ini yang muat ya, untuk pengganti klem atau baut bawaan motornya ya. Itu ya. Jadi kalau baut klem lah ya namanya nih. Iya. Kalau baut klem dia itu bawaan pabriknya di press ya, seperti paku tembak seperti dia di press ya. Oh iya. Nah, kalau sudah dibongkar, kita ganti baut ya. Harus persiapkan baut Ini untuk mengganti, karena baut klem itu kalau sudah dibongkar tidak bisa dipasang lagi. Jadi harus ganti baut. Seperti itu. Nah, karena kita cuma punya 2 baut seperti ini, jadi kita nyari 2 lagi ya. Ini ke baut bekas ya. Udah nyari bautnya Pak ya? Iya. Nah, Bapak ini mau cari bautnya ya, yang baru ya. Ini lah. Motor kau tuh. Bapak ini saya lewat kaki. Bisa Pak? Acak Bapak ini. Kalau ada kawan-kawan berasa sama kawan baik bautnya Pak. Apa? Kalau ada kawan berasa sama kawan baik bautnya. Manggil Pak ini nama kamu berasa Iya. dia jari-jari manggil. Halo Pak. Kalau ada di sini. Dorong. Oh iya Pak. Nah guys, jadi kita kerjanya sampai malam ya. Jadi kita nyetis mesin cuci ini terakhir ya. Udah mau malam, kita datang, udah mau sore ya, maghrib kita datang ke tempatnya ya. Seperti itu. Jadi kita buka ke 4 baut klemnya ya. Nah, tuh lepas.
lampu ini loh, kalau untuk moto be awet ya. Cuma kalau dipakai untuk video berapa menit habis baterai langsung kok. Lampu berisnya itu. Ya kali video hidup terus dia. Iya. Semenit habis baterai langsung. Hidup baterai ya. Hah? Makan baterai. Cuman kalau motor beda. Ya, saya dapat sekali lewat. Aja. Uji budak cek itu kalau kamera dia. Nah, nak pakai lampu beli adonian lo. Lampu blade satu baterai dewek dia. Iya tahu. Nah guys, jadi baut klemnya sudah kita buka semua ya. Contoh baut klemnya seperti ini nih. Ada 4 biji. Nih. Dia itu main press ya. Main press, jadi kalau dibongkar otomatis tidak bisa dipakai lagi. Dan sekarang kita buka sepulnya. Nah, kita sudah beli bautnya. Tuh baut penggantinya ya. 8. Baut berapa nih? 8. Baut 8 ya. Tuh. Sekarang kita buka spoolnya. Nah, seperti itu. Ini sepulnya. Bongkar situ. Oh, di situ. Yang itu solderan apa? Oh iya, Pak. Itu kabel tarik. Oh, oke guys, jadi kita pindah tempat ya, biar bisa nyolokkan solder dekat kabel. Tuh, ini nih motornya nih. Tuh, ya. Nah, kita buka. Oke ya teman-teman semua ya, ini sudah kita bongkar sepul mesin cuci ya. Ini pencucinya, ini sepul pencuci untuk mesin cuci ini ya, Sanken tipe berapa ini? Ini ya tipe ini. Oke ya, seperti itu ya, ini tipenya. Nah, ini kerusakan sepul pencuci ini dia putus ya. Jadi ini setiap sepul mesin cuci atau pengering untuk mesin cuci ya, dia ada 3 kabel ya. Nah, kebenaran untuk yang pencuci ini dia mesin cuci Sanken ini warna oranye, warna biru, dan warna kuning. Nah, kalau untuk mesin cuci Sanken ini warna biru ini dia commonnya ya teman-teman ya, common, dan ini bergantian, dia bisa starting bisa running. Tapi karena dia ini misalnya pada saat ini running, ini starting, perputarannya ke kanan, dan pada saat ini running, ini starting, perputarannya ke kiri. Jadi ini bergantian sebagai starting dan juga running. Tapi kalau untuk yang kabel biru itu dia tetap ya di common atau masanya. Nah, sekarang kita ukur ya, karena ini tadi ada putus. Kita ukur multi kali skala 1K. Ini satunya kita tempelkan ke kabel warna biru ya, dan kita coba tempelkan ke salah satu warna kuning dan oranye ini ya, yang satunya probnya. Nah, itu jalan ya, ada multinya bergerak full, itu menandakan bahwa kumparan yang antara biru dan oranye ini tidak putus. Nah, ke yang kuning ini teman-teman ya, kalau untuk ke yang warna kuning ini tidak bergerak ya jarumnya ya, seperti itu ya, tidak ada pergerakan sama sekali di jarum ini, berarti putus jalurnya antara biru dan kuning, seperti itu teman-teman, biru dan kuning. Nah, sekarang kita bongkar ya. Cara membongkarnya, kalian pakai solder ya, panaskan soldernya.
Terus pengikat daripada spool ini dipanasi seperti ini aja ya, dipanasi seperti ini, jangan pakai tang ya teman-teman ya. Kalau pakai tang takut nanti kena ke ininya, apa namanya itu, ke gulungannya. Jadi kita cukup pakai solder saja. Kita buka ya seperti ini. Setelah kita putuskan, ini kita putuskan ya, kita putuskan ikatan ini, tali nilon ini, ikatan tali ini dengan menggunakan solder. Setelah putus kita lepaskan, ini juga kita putus, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus kita pisah, tarik lagi. Jadi kalau kalian ingin memperbaiki kumparan mesin cuci ya, kurang lebih seperti ini caranya. Jadi dipastikan dulu jalur mana yang putus, seperti itu. Setelah kita dapat yang putusnya jalur mana, baru kita bongkar spoolnya. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lepaskan tali pengikat spool ini, tarik saja ke ini. Nah, setelah dibagi, ini nggak usah semua dilepas ya, jadi cukup kita lepas pengikat yang bagian ada sambungannya dulu. Nah, kita cek yang bagian sambungannya dulu. Kalau misal bagian yang sambungannya normal, baru kita cek di tempat lain apakah dia ada putus di tempat lain, tapi kebanyakan dia putus di sini. Oke ya, sekarang kita bongkar. Ini apa namanya, selongsongnya kita keluarkan dulu sambil temannya ini ya teman-temannya, gudang baru, kok murah meriah, tapi yang penting ngebul teman-teman. Rokok gudang baru kalau di sini teman-teman harganya berapa ya, 12.000 per bungkus, isi 12 batang. Sekarang kita mau lepaskan dulu selongsongnya. Di waktu mau lepas ininya dikira-kira aja ya teman-teman, jangan sampai nanti malah ketarik putusnya banyak. Dikira-kira saja seperti itu. Oke ya, itu sudah terbuka. Kita lihat dia ada kawatnya tersambung ke sini. Nah, seperti ini nah teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian lihat ya. Jadi ini saya buka dulu selongsong kabelnya. Saya lepaskan dulu ya selongsong kabelnya ini. Saya ambil tang dulu. Kita lepaskan dulu selongsongnya, ditekan-tekan ya, dipijit-pijit seperti ini ya, karena selongsongnya sudah agak lumayan nempel ya di kabelnya. Setelah itu tinggal dicabut. Terus ini juga kita cabut ya, seperti ini. Kita tekan-tekan pakai tang ya, supaya gampang dilepaskan selongsongnya. Oke, cabut ya, itu ya. Nah, sekarang ini kita bisa lihat ya, ini kita copot juga yang kuning ini ya. Nah, ini seperti kita lihat ya teman-teman ya. Jadi tadi setelah kita ukur ya, tadi kita ukur pakai multi di depan. Itu kabel yang warna biru, ini ada ya, biru ya, kelihatan ya tuh. Kabel yang warna biru dan oranye ini dia terhubung teman-teman. Tadi kan sudah kita ukur di depan,
dan kita lihat ini kawat daripada kumparan dia mana putusnya ke mana. Oke ya, ternyata dia putus. Kita cek teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, jadi ternyata dia jamuran di sini nih. Ini nih kelihatannya, coba mati disobat. Nah ini teman-teman ya, jadi kabel oren ini mungkin dia sudah rapuh, jadi pas kita tarik sedikit tadi dia putus, tapi putusannya ada nih teman-teman. Ini sudah kita putusan kabel yang warna oranye ini ya. Nah sekarang kita coba bersihkan dulu ya jamuran ini, terus kita posisi cari yang kabel warna kuning ya. Kabel warna kuning ini putus juga teman-teman. Kita cari kabel yang warna kuning, jadi kita pastikan dulu ya. Sebelum meeting casan apa Udah aja. Oke ya teman-teman ya, jadi kalau kita untuk mempermudah pengerjaan kita ya, kita harus cari dulu kumparan mana yang putus ya pada spool ini. Ini untuk kumparan mesin cuci ini ya, dia ada kumparan dalam dan kumparan luar teman-teman. Nah ini kalau ini kumparan dalam yang di sini ya, ini terhubung, jadi 4 kumparan ini terhubung, dia keluar 2 kabel. Kalau untuk yang kumparan luar sama ya, ini 4 kumparan ini terhubung semua, keluarnya 2 kabel. Jadi kita mesti pastikan dulu yang putus kumparan luar atau kumparan dalam, seperti itu ya. Jadi kita coba ini kan, nah ini kumparan luar ya teman-teman ya. Ini karena posisi titiknya di luar, sedangkan yang ini titiknya di dalam, berarti ini kumparan dalam. Nah ini ada 2 kabel, apakah benar ini kabelnya? Ini kita mesti cek dulu. Kita bongkar lagi ya. buat video YouTube itu juga tadi. Jadi sebelum kalian memperbaiki, mencari putusnya, itu dipastikan dulu yang putus kumparan luar atau kumparan dalam, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini berarti 2 ini kumparan luar teman-teman, karena ini posisinya di luar ya, di kumparan yang bagian luar ini, dan yang satu lagi ini nih, ini kumparan di bagian luar juga. Untuk lebih mudahnya seperti ini ya, ini kita potong saja. Ini sebagai overload ya, overload ini dipakai bisa, enggak dipakai juga bisa. Oke ya, seperti itu kita potong. Nah jadi kalau untuk mesin cuci teman-teman ya, karena putarannya ke kanan dan ke kiri untuk pencuci ini khususnya ya, jadi untuk running dan starting dan juga common itu lilitan dan kawatnya sama ya. Jadi jumlah lilitannya sama, besar kawatnya juga sama ya diameternya. Kalau untuk pencuci beda dengan pengering ya. Kalau pengering dia untuk kumparan bantunya dia kawatnya lebih kecil dan lilitannya lebih banyak. Tapi kalau untuk apa namanya pencuci itu antara kumparan utama dan kumparan bantu itu baik jumlah lilitan dan besar kawatnya itu sama teman-teman. Jadi yang penting kita bisa menentukan mana kumparan awalnya ya, seperti itu. Jadi sekarang kita ini common ya, yang 2 ini common digabung jadi 1 ini. Jadi yang common ini ujungnya 1 kumparan luar dan yang satu lagi ujungnya kumparan dalam, seperti itu ya. Untuk common ini dijadikan 1. Nah yang 2 ini dia sebagai starting dan running bergantian ya, karena putarannya bisa ke kanan dan ke kiri. Oke, kita ukur ya, apakah putusnya hanya di sini atau ada putus lain. Sekarang coba kita ukur. Ini kita klik dulu ya. Nah ini teman-teman ya, jadi kalau untuk motor-motor listrik sekarang ini ya, dia rata-rata bukan tembaga ya. Ini seperti ini ya, kita klik dia putih.
Nah ini rata-rata memang kalau motor-motor listrik sekarang dia kebanyakan aluminium teman-teman, bukan tembaga lagi, kebanyakan rata-rata itu. Ini kita klik putih ya, berarti menandakan ini bukan tembaga tapi aluminium. Nah yang satunya juga kita klik juga, kita klik, kita emailnya kita pas. Aluminium. Iya, tapi tembaga. Kan. Aluminium cuma dicelup Iya. Nah oke ya. Nah untuk yang kumparan apa namanya, yang kabel common, ini common ya, yang dua ini nggak usah kita putus ya, karena ini sebagai common. Common ini pertemuan antara kumparan dalam sebagai apa namanya, kumparan bantu, dan juga kumparan luar ya sebagai kumparan utama. Ini ujungnya kedua ini teman-teman. Jadi kumparan dalam dan kumparan luar itu ujungnya dua kabel ini dan dijadikan satu di sini. Seperti itu. Nah, jadi kita tinggal mengukur ujung-ujung ini aja ya. Ini ujung kumparan luar yang satunya dan ini ujung kumparan yang dalam yang satunya. Nah, kita tinggal ukur saja seperti ini ya. Tuh, dia nyambung ya, di multi bergerak. Ini. Nah, jadi untuk kumparan luar tidak putus ya, tinggal kumparan dalam. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, kumparan dalam juga tidak putus. Jadi berarti kedua kumparan ini, baik dia kumparan utama dan bantu atau kumparan luar dan dalam, itu tidak putus. Setelah kita cari putusnya tadi ya, setelah kita bongkar. Nah, berarti dia putusnya di sini. Jadi teman-teman ya, diputus di sambungan apa namanya ya, di sambungan pabriknya ya, sambungan putus di sambungan pabriknya, posisi di sini, di kabel, sambungan kabel. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada kurang-kurang mengerti, silakan di komen saja di bawah ya, nanti saya usahakan jawab. Nah sekarang kita buka ini ya, kita buka selongsongnya supaya kita agak mudah. Kita buka dulu selongsongnya supaya nanti pas mau kita sambung enak ya. Nah seperti itu ya. Jadi sudah seperti itu, tinggal ini kita potong. Jadi rencananya ini kita mau buat sambungan baru teman-teman ya, kita mau buat sambungan baru. Kita ratakan seperti itu. Selongsong lamanya kita pakai ya, karena selongsong lamanya masih bagus, jadi kita pakai. Jadi ini kita panjangkan dikit. Nah, kita buang cutter. Nah begini ya teman-teman ya. Jadi untuk menyambungnya, ini yang common tadi ya, ini kita kupas lagi. Kita kupas, terus kita jadikan satu ya. Ini jalur common teman-teman ya, untuk common jadikan satu seperti ini. Lalu kita hubungkan ke kabel yang warna biru ya, ke kabel yang warna biru sebagai common. Karena kalau di sini ya, ini yang langsung ke arus listrik, ini kabel warna biru ya, seperti ini ya nih. Ini. Nah nanti saya jelaskan di video yang lain ya, tapi intinya ini cara memperbaiki spool atau kumparan mesin cuci yang putus ya, seperti itu. Nah sekarang kita gabungkan ke sini ya, ini kita hubungkan ke sini teman-teman ya. Nah ini kita hubungkan seperti ini ya. Ini sebagai common, yang dua kabel terhubung ini sebagai common. Common itu sama dengan seperti dia, common ini langsung masuk ke arus listrik teman-teman ya. Jadi
istilahnya ini titik tengah daripada kumparan ini. Nah, kurang lebih seperti itulah istilahnya common itu. Ini kita kasih timah. Kalau aluminium biasanya menyoldernya agak sulit teman-teman ya. Di timahnya susah nempel, jadi dikira-kira saja ya. Nah, seperti itu. Ini sudah menempel ya. Jadi terus kita masukkan lagi selongsongnya ini ya. Selongsongnya, tapi kalau misalnya selongsongnya sudah rusak teman-teman ya, misalnya udah kayak hangus, itu lebih baik diganti ya. Tapi ini dia masih bagus nih, jadi kita pakai lagi. Oke ya, jadi terbang seperti itu. Nah, sekarang untuk starting dan running ya. Jadi karena ini pencuci teman-teman ya, jadi untuk starting dan runningnya bolak-balik tidak apa-apa ya. Jadi bisa yang dalam ke merah atau ke kuning, bisa juga yang luar ini ke oranye atau ke kuning. Oranye maksudnya bisa yang dalam ini ke oranye atau ke kuning, bisa juga kumparan luar ini ke oranye atau ke kuning. Dia bolak-balik tidak masalah, karena ini untuk pencuci ya. Tapi kalau untuk pengering tidak bisa dibolak-balik seperti itu. Kalau untuk pencuci dibolak-balik tidak apa-apa, yang penting titik commonnya itu yang tidak boleh salah, tidak boleh terbolak-balik ya. Ini kita buat sambungan dulu ya, karena ini putusnya agak pendek. Kita kasih timah ya sedikit. Kita kasih juga selongsong ya teman-teman ya. Stop dulu. Udah. Oke ya teman-teman ya. Jadi yang sambungan ini tadi ini kita kasih selongsong juga ya. Selongsong di ini ya. Nah, kasih selongsong. Terus seperti yang saya bilang tadi ya, jadi untuk yang kumparan utama dan bantu itu boleh disambungkan kemana saja ya. Bisa yang dalam ke kuning, bisa yang kumparan luar ke kuning, bisa, nggak apa-apa, terbolak-balik. Karena untuk pencuci, karena pencuci ini dia baik dia kumparan utama dan kumparan bantu itu jumlah lilitan dan besar kawatnya sama, karena dia rotasinya bisa ke kiri dan ke kanan. Kita sambungkan ke sini. Ini ya, Kan memori besar cukup ya. terus kita kasih timah lagi Sampai selesai itu. Oke ya, dikasih timahnya, yang penting dia rapat saja ya. Terus kita pasang selongsong kabelnya ya. Ini masih selongsong yang lama ya, kita pakai. Kita masukkan ke sini.
seperti ini teman-teman ya. Terus tinggal yang satu lagi ya, ini kita hubungkan ke yang warna kuning. Tapi seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi untuk yang starting running ini dibolak-balik nggak apa-apa teman-teman. Yang penting komonnya itu tidak boleh terbalik. Itu saja untuk mesin bagian pencuci ya, atau motor pencucinya. Kita kasih timah lagi. Nah, ini keren juga loh. Ya, kita kasih timah secukupnya aja teman-teman ya. Yang penting ketutupan timah lah sambungannya. Kalau aluminium memang agak ada sulit nyalirnya. Nah ya, seperti itu. Terus kita pasang selongsong lagi di sini ya. Nah ini ya teman-teman ya, itu sudah terpasang ya. Jadi sebelum kita ikat pakai kabel tis ya, ini kita ukur lagi di ujung ini ya, ujung 3 kabel ini kuning. Oke dah, nyambung ya, bergerak multitesternya. Dan sekarang ke oranye ya. Nah itu bergerak ya teman-teman ya, berarti sambungannya sudah berhasil. Nah sekarang kita akan rapikan, kita ikat ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, ini ya, ini ada satu lagi ya. Jadi kalau kalian ingin membersihkan jamur pada sepul aluminium ini, seperti ini saja ya. Oke. Nah jadi teman-teman ya, jadi kalau kalian ingin membersihkan jamuran ini, kan kalau aluminium ini kalau sekian lama dia biasanya ada jamuran ini, semacam kerak-kerak putih. Nah seperti ini teman-teman, coba Jelas ya. nah di shoot ya. Nah ini ya, ada kerak-kerak putih. Nah untuk membersihkannya seperti ini saja ya, kalian bisa gunakan merek ini ya, bisa juga pakai Widi, ini nah kontak cleaner teman-teman. Jadi cukup kalian semprotkan saja seperti ini ya. Itu bisa lihat ya, jamurnya langsung bersih, langsung maknyus. Cari fokus tadi tuh. Hanya fokus aja. Iya. Nah itu ya, tadi kan ini ada semacam kerak-kerak putih ya. Jadi nah ini kerak-kerak putih ini penyebab bakal jamuran teman-teman. Jadi gunakan ini saja ya, tuh langsung maknyus kan, langsung bersih dia. Ini tadi ada kerak-kerak putih, kita semprot dengan ini juga. Seperti itu ya. Jadi dia langsung bersih, yang jamuran tadi langsung kabur alias langsung hilang. Ini ya langsung bersih ya. Nah, jadi kalau untuk membersihkan jamuran yang menempel di kawat aluminium ini cukup seperti itu saja. Gunakan kontak cleaner, disemprot sekuat-kuatnya, langsung bersih. Layarnya pecah ya. Oke teman-teman ya, sekarang saatnya kita rapikan sambungannya ya. Pada hidup ini tidak lama tidak di ini kan. Rusak nih ya. Kita rapikan sambungannya. Tinggal ngerapik ya. Iya. Nah ini teman-teman ya, ini saya menggunakan kabel tis. Kebenaran kabel tis saya ini tinggal satu ya, jadi saya cari tempat yang intinya saja ya untuk ditis. Tapi kalau misalnya ada lebih, itu bisa di sini, di tengah, dan di ujung, seperti itu teman-teman ya. Jadi menggunakan 3 kabel tis. Nah, karena kabel tis saya kebenaran hanya tinggal satu ya, jadi saya mau mengikat di bagian pangkalnya saja.
Ini tinggal rapi ke kan? Nah oke guys ya, jadi sekarang kita Belum, tinggal belum selesai, rapikan. Cas dulu handicapnya merah. Kita ikat di bagian pangkalnya saja ya, karena di saya hanya satu. Tapi kalau misalnya kalian ada masih banyak, itu bisa di pangkal tengah dan ujung teman-teman, seperti itu ya. Karena di pangkal ini dia perlu diikat ya, karena di sini posisi sambungan. Kalau kita tidak ikat, takutnya dia lepas sambungannya, ketarik. Jadi di pangkalnya ini intinya seperti itu. Ini ya, sudah saya ikat. Nah oke guys, jadi mesinnya sudah kita pasang ke mesin cucinya ya. Kita lihat tuh mesin cucinya sudah bagus ya. Oke, jadi seperti itulah tahap memperbaiki spool motor pencuci. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya.